Yesus cuma teriak, Tuhan Yesus jangan bawa. Kan Tuhan udah bawa satu, aku bilang. Kasih aku satu. Aku teriak Tuhan Yesus, teriak Melisa, teriak aku pengen ikut anakku, semuanya aku teriak. Karena aku ngerasa mama yang gagal. Halo. Pagi Pak. Shalom. Shalom Pak. Selamat datang kembali di Good News Program. Good News Program. Ibu, selamat datang kembali di Good News Program. Ibu. Yuk, masuk yuk, duduk yuk. Nyaman dulu. Ya, puji Tuhan. Baik Pak. Baik-baik ya. Yuk, oke Ibu. Ibu mau minum dulu? Sudah tadi. Sudah. Sudah minum apa? Aku dulu. Belum ngomong tadi. udah nangis. Gak apa-apa. Udah tadi udah. Bisa. Taruh tengah aja ya. Kali-kali mau minum. Iya Ibu, makasih Ibu. Oke. Bapak Ibu sehat? Sehat Pak. Puji Tuhan sehat. Kita berdoa dulu ya sebentar. Ya, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami akan mulai recording ini. Kami tahu bahwa hadirat-Mu bersama dengan kami dan bahkan membawa damai sejahtera di tengah-tengah segala macam yang sudah terjadi. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat. Berkati Bapak dan Ibu. Kami percaya Tuhan bahwa mereka adalah orang tua yang luar biasa. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang luar biasa. Dan Engkau berkenan kepada apa yang mereka lakukan. Urapi kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat datang ya Bapak dan Ibu ya. Pak Munstar kan? Kalau Ibu ini panggilannya Ibu. Elita atau Purnama? Dua-duanya bisa. Elita. Oh, memang namanya Elita Purnama? Iya. Oh, oke. Kalau keluarga panggilnya Elita. Kalau temen, keluarga panggilnya Purnama. Purnama. Kalau temen panggilnya Elita, oke. Tapi kami panggil papa mamanya Melita boleh ya? Oke. Kita berterima kasih loh. Ini Bapak sama Ibu bisa datang ke Good News Program. Udah kita tunggu beberapa bulan. Namun kita tahu kan pasti apa yang terjadi itu kan berat buat kalian ya. Dan tanggal 7 April 2024 itu adalah momen yang menyakitkan buat kalian. Ketika Tuhan panggil pulang Melita. Boleh nggak? Tanggal 8 Pak. Tanggal 8 ya. 8 April 2024 ya. Dan boleh nggak Bapak dan Ibu cerita dalam beberapa hari terakhir sebelum peristiwa pulangnya Melita itu sebenarnya apa yang terjadi? Nama. sebenarnya dari Februari ya. Akhir Februari. Februari akhir. Februari akhir. Ya. Habis konser penolong dalam kesesakan. Iya. Malamnya dia pingsan di rumah. Yang pakai baju ungu itu Iya, kan ya? si jantung ya. Iya. Sabtu malam minggu. Iya. Malamnya pingsan. Pakai baju warna perak ya. Iya. Sampai rumah dia bilang, pas kami pulang dari JCC, dia bilang, Dedek pengen istirahat. Terus suami saya langsung lari ke kamarnya, hidupin AC dengan maksud, kan panas tuh baju kan. Maksudnya biar dia masuk kamar udah adem gitu. Iya. Dia masuk kamar, akhirnya aku temenin dia ke kamar. Mak, tolongin buka bajuin Dedek. Iya, sini Dek. Terus aku kunci pintu. Terus dia bilang, bukain dong Mak. Tapi Dedek istirahat dulu deh Mak. Gitu tiduran gitu. Pas dia tiduran aku lihat udah miring-miring mukanya. Tapi nggak kelihatan matanya, cuma gitu. Kejang atau gimana? Aku panggil Dede, Melisa, Melita, Tuhan Yesus, semuanya aku panggil. Anakku, tolong aku panggil. Dia nggak dengar aku lagi, dia udah, pokoknya dia udah kejang. Terus
Aku angkat, karena nggak mungkin aku pikir, aku buka pintu, aku tinggalin dia, nggak mungkin. Jadi aku angkat dia, mau bawa ke pintu. Di pintu, aku nggak kuat. Nggak kuat, itu kan udah berat banget. Aku nggak kuat, aku jatuhin dia ke badanku, aku jatuh. Jatuhin aku, baru aku jatuhin lagi dia. Baru aku buka pintu. Aku buka pintu, aku teriak. Bang, panggil Dede, aku gituin. Karena mereka pada naik. Langsung kami panggil. Kami dudukin dia di tempat tidur. Ini peluk semuanya kami, pokoknya Ronald, ribut lah pokoknya kami di situ panggilin Tuhan Yesus, Melisa, Melita, kakak, dedek, semuanya kami panggil. Terus dia bangun tiba-tiba. Dia bilang, sadar. Belum waktunya dedek, mama. Gitu. Dia bilang, belum waktunya dedek. Dia duduk, kami kasih minum. Satu udah tanya, minta ambulans datang. Satu kakaknya nanya pertolongan pertama apa. Terus kasih teh manis, katanya dikasih. Dia mau. Cuma dia bilang, dedek butuh dokter tapi gak mau ke rumah sakit. Mau ke dokter tapi nggak mau ke rumah sakit. Gak mau ke rumah sakit. Terus kita nggak punya dokter pribadi, aku bilang. Ayo dek, kita harus ke rumah sakit. Tetap dia nggak mau. Tapi abangnya sekalian masih telepon ambulans biar cepet datang. Tetap dia ngotot nggak mau. Saya bilang, dek harus ke rumah sakit. Gak boleh, mama nggak mau lagi. Aku bilang, mama nggak mau lagi dek. Nggak mau lagi itu maksudnya? Nggak mau. Gak mau terulang kayak Melisa gitu. Ya. Akhirnya ambulans datang, petugasnya datang, naik ke kamarnya, ngebujuk-bujukin dia. Ayolah kakak Melita, ayo ke rumah sakit. Gak mau, tetap dibilang gak mau. Gak mau. Terus mau ditandu atau gimana, tetap dia gak mau. Aku butuh dokter tapi gak mau ke rumah sakit. Akhirnya papanya bilang, suami saya bilang, Dek, mau papa gendong? Biar papa gendong yuk ke rumah sakit yuk. Baru dia mau. Mau akhirnya. Oh. Kenapa Melita nggak mau ke rumah sakit? Apa ada trauma tertentu atau? Ya. Trauma karena? Trauma dengar ambulans. Oke. Trauma rumah sakit. Ada rasa nggak percaya. Karena kejadian Melisa kemarin. Melisa. Oh, oke. Karena kan Melisa dari rumah sakit yang pertama kami bawa itu saturasi 96 masih normal, masih boleh pindah rumah sakit gitu. Seandainya di rumah sakit itu dia bilang, ini anak nggak boleh harus pakai oksigen, harus pakai ambulan, otomatis kan kita ikutin. Betul. Tapi kan dia nggak bolehin kami bawa anak kami. Tanpa Ke rumah sakit yang kedua. Terus di tengah jalan ada apa-apa? Di rumah. Kalau Melisa itu di rumah. Oh, di rumah. Karena sebelum ke rumah sakit yang kedua, kami harus lewatin rumah. Kami ingat Melita di rumah karena waktu itu kan COVID. Iya. Jadi kami bertiga doang yang ke rumah sakit. Jadi, Kak, kita ke rumah dulu ya biar kakak makan. Karena ke rumah sakit kan udah jam 11 apa jam berapa tuh. Belum makan kan. Biar mama bikinin makannya sekalian panggil Dede. Karena kita pikir udah pasti nih dirawat. Iya. Udah pasti nginep. Terus ya udah dia mau. Sampai rumah aku bikinin makanannya. Aku beresin makanannya. Papanya Melita sama Melisa doa perjamuan kudus. Aku nggak ikut. Ke perjamuan kudus. Habis itu Melisa bilang, Pak, kakak mau ke kamar mandi, ke toilet dulu, kamar mandi gitu. Aku masih ingat, aku ikut jalan. Terus dia bilang, kakak udah sembuh kok, kakak udah sembuh, udah pasti kakak sembuh. Tuh. Puji Tuhan ya Pak, Ma, kakak udah sembuh. Dan tiba-tiba dia jatuh ya? Bukan jatuh Pak, bukan jatuh.
Jadi duduk di toilet begini, duduk ada Melita. Aku pegangan gini. Terus dia bilang, belum lama duduk. Dia bilang, Ma, kepala kakak sakit. Langsung. Dia nggak jatuh. Cuma dia bilang kepalanya sakit. Terus aku teriak-teriak. Terus diangkat ke kursi. Mungkin ibu bapak lihat di kursi sofa yang kuning. Diangkat ke situ. Di situ kami teriak-teriak. Udah nggak ada. Nggak tahu. Aku sendiri nggak tahu. Jadi karena Melita melihat apa yang terjadi sama Melisa, akhirnya dia trauma gitu. Trauma rumah sakit, ambulans. Itu Melita dibawa ke rumah sakit kan ambulan. Perawatnya bilang, Kak Melita normal kok, nggak apa-apa, masih aman, 96. Tapi saya bilang, Dede nggak boleh tidur, Dede nggak boleh tinggalin mama, aku bilang. Tapi Dede ngantuk, pokoknya Dede nggak boleh tidur, Dede nggak boleh tinggalin mama. Karena aku merasa, Melisa juga 96. Oh persis ya, dengan saturasi yang sama persis 96. Jadi akhirnya di ambulans itu Melita bisa bertahan nggak tidur. Dia nggak tidur karena emang nggak jauh ya dari rumah. Dia nggak tidur sampai di rumah sakit, di UGD. Udah saya pikir udah ada lengkap dokter apa segala macem. Dia boleh tidur. Apa kata dokter ketika diperiksa, didiagnosa oleh dokter di rumah sakit itu? Katanya pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan, bilik jantung kanan berarti. Iya. Dan Ya. itu simptomnya sama dengan yang Melisa punya. Menurut waktu itu kita dibilang, waktu Melisa, dokternya bilang pelebaran katup jantung. 1. Berarti kasusnya Melisa dan Melita ini tidak sama tapi ada kemiripan. Iya. Ada kemiripan. Ada kemiripan. Apakah ini berarti bawaan lahir? Nah, itu. Harusnya kan kalau memang bawaan lahir dari kecil sudah tahu. Karena pun lahir operasi udah pasti dokter spesialis anak, Ya, sesar ya. sesar, dan di rumah sakit besar juga. Jadi setiap aja jadwal kontrolnya itu kan ada, Bu. Kita ikutin. Harusnya kalau menurut kita orang tua kalau ada kelainan atau apa kan dokter Ketahuan udah dari iya. awal ya. Iya. Otomatis kita sebagai orang tua kalau tahu anak kita ada kelainan, pasti kan kita jaga semuanya, kita Iya, ikutin iya. aturan-aturannya. Gitu. Ini nggak ada. Tapi mulai kecil, bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa nggak pernah ada masalah. Sampai kasus Melisa itu, Iya. baru terkuat. Baru. Wow. Malah mereka modern dance juga. Ya, aktif ya. Aktif. Kalau kita lihat dari Iya. foto-fotonya dari Aktif, Instagram iya. apa ya. Mereka berdua sangat ceria dan sangat Iya. aktif sekali ya. Kena COVID apa Bu? Kenapa saturasinya 96? Melita kena COVID 3 kali. Melisa enggak. Melisa enggak. Melisa enggak kena COVID. Melita kena. Melita kena. Melita 3 kali. Oh, dia kena 3 kali. Iya. Dirawat pertama, di rumah sakit yang pertama, Melita nih. Dirawat di rumah sakit yang pertama, dokternya bilang ada pembengkakan jantung. Iya. Tapi Sebelah kanan. penyebabnya nggak tahu. Mungkin Tuh. kecapean katanya. Oh, kecapean bisa. Waktu itu saya ingat, saya di konser itu saya datang tuh. Karena pengen melihat, pengen tahu, oh ini. Tapi waktu itu nggak sempat ngomong karena setelah konser saya melihat banyak sekali yang antri mau foto ya. Iya. Di luar aula itu ya. Kemudian saya pulang. Dan kemudian ada jadwal yang harus ke Good News program dan waktu itu sempat tertunda 3 kali itu karena dikasih Iya. info bahwa Melita sakit ya ini berarti rupanya ya. Iya. Oh ya ya. Karena ya. kesehatannya drop ya kata manajernya ya. Ya, ya, ya. Lalu apa yang dokter waktu itu sarankan seharusnya dilakukan untuk kondisi Melita pada saat itu, Pak? Waktu itu dokter sarankan istirahat. Terus kami
waktu itu disarankan menemui profesor ya, khusus jantung. Ya. Dan udah kami lakukan. Dan setelah konsultasi dengan dokter tersebut, dibilang sebetulnya ini tidak masalah gitu loh. Tapi perlu perhatian. Setelah itu berjalannya waktu, kami selalu buat Melita itu ya istirahat. Kami selalu kawal kegiatannya dikurangin segala macam gitu. Tapi setelah dari sana kita kasih tahu dia sakit, katanya ada pembengkakan jantung tapi darahnya mengental. Pengentalan darah. Jadi semenjak itu dari rumah sakit yang pertama ini dikasih obat pengencer darah selama 1 bulan. Awalnya 20 hari ya Maya. Awalnya 20 hari tapi disarankan sama profesornya sampai 1 bulan dengan dosis yang sangat rendah. Sebetulnya enggak, karena dianggap itu tidak masalah. Jadi bergeser dari jantung ke pengentalan darah. Nah, waktu itu kami juga bingung kok dari jantung kok ke pengentalan darah karena kan tidak dapat apa penyebab penyakit jantungnya gitu. Jadi pengentalan darah ini, jadi semenjak dia minum itu dia itu muntah terus, mual, makan males. Itu awalnya gitu. Jadi bergeser dari jantung kok jadi jadi kok ke lambung gitu. Terus lambungnya juga diperiksa sama dokter khusus ya Maya, khusus bagian internis dan dia bilang enggak ada apa-apa. Ini baik-baik aja semua gitu. Cuma kita bingung kenapa setiap makan kok muntah gitu. Disarankan tetap istirahat. Kami buat istirahat, tapi itulah Melita dia rasa ya istirahat tapi pelayanan harus. Kadang agak berdebat, cuman kami kan jaga dia semenjak berpulangnya Melisa kan kami jaga biar jangan ada ketersinggungan dia. Saya, mamanya sama abang-abangnya selalu menjaga hatinya kan, jangan pokoknya kalau kami lihat masih bisa toleransi, kami toleransi. Yang penting maunya dia apa kami ikutin. Tapi kalau untuk pelayanan memang nggak bisa ditawar. Pelayanan. Maksudnya mengutamakan pelayanan gitu. Kalau jadi pelayanan kalau fit dikit, ayo pelayanan gitu. Iya, dia tuh nggak pernah mau betah di rumah. Kalau ada ibadah dia tuh nggak pernah mau diam. Dia paling nggak hatinya di sana. Dia nggak pedulikan sakit dia itu dia nggak pedulikan. Dia hanya mau ikut menyembah Tuhan itu aja. Jadi anaknya sendiri memang tahan banting nih. Tahan banting sebetulnya. Iya. Karena kan jadi bukan anak yang cengeng sakit-sakitan bukan ya? Sangat jarang sakit. Sangat jarang sakit. Iya. Dan kami melihat bahwa jadwalnya juga intens sekali ya. Iya. Dari kalau minggu pasti ada di banyak gereja yang mengundang dia juga. Dan kemudian kalau hari biasa di luar minggu juga ada konser di satu kota yang lain sampai negara lain ya. Sampai ke beberapa negara waktu itu ya Pak ya. Ya waktu itu ke Malaysia sih Pak. Ke Malaysia. Tapi beberapa kali udah diundang ke Amerika tapi memang belum kesampaian. Memang dia nggak niat. Ngurus visa disuruh enggak, lihat nanti aja. Karena dia malah utamakan di ASEAN lah. Udah beberapa kali diundang ke sana melalui Impact Music ya. Pak Albert. Dia selalu ogah-ogahan ngurus visanya gitu. Tapi memang itulah dianya, kami juga nggak bisa mau agak keras gitu kalau masalah pelayanan karena hati kami juga di sana kan. Kalau pelayanan kami pikir ya Tuhan pasti berperkara gitu loh. Karena dia kasih hatinya untuk Tuhan. Waktu Melita datang ngisi di anniversary-nya ACS yang ke-6, itu dia padahal masih lumayan sehat ya. Cuman makannya harus dijaga ya. Saya ingat di ruang tunggu kan ibu sempat suapin dia masih manja-manja sama ibu gitu.
Tapi terus setelah itu menurun apa ya Bapak Ibu? Karena kan kami sempat lihat tuh di sosial media kok dia pelayanan di Malaysia kalau nggak salah ya di Johor Baru ya harus pakai kursi roda itu bagaimana? Bisa cerita nggak? Jadi waktu di kursi roda itu sebetulnya awalnya kan waktu itu kan pasca Pak. Jadi sebelum berangkat ke Malaysia itu siangnya kami pelayanan. Terus dalam pelayanan itu memang dia sudah sudah muntah ya, sudah muntah terus 3 sesi terus dia ya sudah gitu. Setelah itu malamnya kan harus berangkat ke Malaysia. Terus saya bilang, Dek, lebih baik kita tunda. Karena saya udah teleponan sama manajernya. Saya bilang kita tunda aja berangkatnya, Melita ini kurang fit gitu loh. Jadi dia harus istirahat gitu. Tapi kami sudah konsultasi juga ke dokter siangnya bahwa enggak apa-apa, mau berangkat enggak apa-apa. Dokternya gitu. bilang enggak apa-apa? Memang enggak apa-apa gitu. Tapi sudah ditanya ke dokter kenapa Melita jadi muntah-muntah gitu? Karena efek dari obat pengencer darah. Iya. Oh, karena efek pengencer darah karena itu. Karena beberapa dokter kami tanya, Bu, memang itu efeknya ke dia. Cuma tubuhnya dia susah menerima, tapi dia harus minum. Karena si darahnya ini yang mengental ini, dia harus tetap minum obat pengencer darah. Efeknya yaitu tadi mual-mual. Kadang lihat nasi aja dia mual, cuma lihat. Cuma lihat. Berarti berat badan juga turun dong? Turun sedikit ya, karena kami ganti dengan sayur, sop, saya ganti. Jadi asupan tetap ada, cuman ada. beberapa Nasinya makanan dia memilih untuk tidak makan. Iya. Oke, kalau saya lihat tanggal nih, pasca itu hari Minggu 31 Maret ya, betul ya? Iya. 2024, berarti waktu sebelum berangkat ke Malaysia itu hari apa? Sabtunya atau hari Jumat atau hari Kamis? Setelah ibadah ya. Minggu berarti. Paskanya lah. Paskanya ya. Iya. Kita ke Malaysia itu kalau nggak salah Sabtu ya. Iya, Sabtu pagi. Sabtu pagi. Tanggal 30. Jumat Agung. Iya, betul. Jumat habis Agung, ibadah Jumat Agung. Habis ibadah Jumat Agung malamnya kami berangkat. 3 sesi terus udah tepar dia nih istilahnya. Sebetulnya nggak tepar. Muntah-muntah. Pagi di Jumat Agung kami sampai di sana di gereja ini dia muntah setelah makan. Sudah minum obat karena udah harus minum obat pengencer darah kan. Udah minum obat, udah makan, dia muntah. Terus kita bilang, ayo Dek pulang aja, izin aja nggak usah pelayanan. Tapi dia ngotot, nggak mau. Nggak Pak, saya udah di sini saya harus selesai. Nggak boleh, ayolah. Ya udah, kita negosiasi. Ya udah 1 sesi ya Dek. Gitu. Iya Mak ya. Giliran 1 sesi, dia rasa dia kuat. Enggak Mak, aku harus 2 sesi. Enggak Pak, aku harus 2 sesi. Ayo, ya udah. Untuk itu udah 2 sesi. Enggak lah, tanggung. Udahlah 3 sesi. Dianya. Ngotot dia ya. Dianya ngotot. Iya. Dan waktu di Malaysia itu udah pakai kursi roda itu akhirnya? Jadi sebetulnya Malaysia itu pakai kursi roda itu karena kesepakatan kita. Saya bilang kalau memang harus berangkat ke Malaysia, mau nggak pakai kursi roda dari bandara Indonesia itu kursi roda sampai ke pesawat, keluar dari bandara kursi roda sampai ke penjemputan. Biar nggak terlalu capek dia jalan ya. Tapi itu orang yang lihat heboh juga dong berarti. Sebetulnya kita menjaga waktu dia pakai kursi roda di Malaysia itu menjaga biar fansnya jangan terlalu banyak. Kalau dia berdiri kan banyak yang dorong dia apa segala macam kan. Jadi kita siasati dengan panitia di sana udah pakai kursi roda aja. Supaya tidak dikerubutin orang, supaya nggak minta foto-foto supaya gitu orang ya. juga jaga jarak. Iya, jangan terlalu banyak. Nah, itu sebetulnya awalnya gitu loh. Nah itu makanya ya kita juga nggak tahu kan orang videoin bikin terus story, bikin story gitu. Di situ dia sebetulnya masih kurang fit memang. Tapi kami iyain berangkat ke Malaysia itu dia bilang, "Ma, mereka sudah nunggu aku setahun yang lalu. Aku harus ke sana." Gitu. Nggak bisa, jangan sampai mereka kecewa. Mereka bukan mau lihat Dede. Tapi Dede harus ke sana biar maksudnya ya iman dia kan biar kerinduannya untuk menyampaikan melayani. Waktu pelayanan di Malaysia itu ada berapa sesi Pak?
1 sesi. Oh 1 sesi, Satu hari sesi. Minggu ini, hari Minggu Iya, pagi itu. Malam. Oh Minggu malam. Jadi banyak yang berkumpul waktu itu. Banyak. Sangat banyak. Orang-orang Indonesia yang di sana yang bekerja. Oh ya kebaktian sekota lah. Iya. istilahnya. Selesainya mereka foto-foto juga. Foto-foto. Masih lama. Dedek berdiri. Enggak. Jadi waktu di ruangan ibadah, dia tetap pakai kursi roda. Iya. Tapi tetap setelah ke ruangan istirahat, dia bisa berdiri. Karena orangnya kan udah satu-satu. Iya. Iya. Tapi waktu nyanyi dia berdiri dong. Berdiri. Iya. Setelah Cuman waktu nyanyi itu kedengaran sih ya kayak dia ngos-ngosan sudah napasnya ya. iya, capek. Ada ya, ada ngos-ngosan gitu. Karena kan dari bawah kami harusnya pakai kursi roda setengah jalan itu di jalan. Aku bilang panitianya mana kursi rodanya kan waktu itu gitu. Nah, jadi karena miss di sana ya sudah, jadi akhirnya pelan-pelan. Itu pun dia masih ngotot apa? Enggak Pak, aku harus harus kuat, iya doalah. Ya kita kan punya iman ya dia bahwa yang kita buat itu kan untuk Tuhan gitu loh. Iya. Cuman kita bukan mau tawar-tawaran sama Tuhan, tapi Tuhan pasti lihat hati kita gitu loh. Tapi ya kita harus berserah bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Iya. Jadi itu yang Waktu dari Johor itu pulang ke Jakarta tanggal? Besoknya. besoknya Besoknya langsung pulang? Langsung pulang. Oh oke, flight pagi juga? Flightnya jadi malam Pak, kan rencana dia mau ngajak mamanya jalan-jalan Singapura, pulang dari Malaysia, kan udah lama kan, mau ngajak mama sama papa ke jalan-jalan Singapura deh. Karena gitu. tinggal nyebrang ya dari Iya. JB ke Singapura Karena ya? kami kan berangkat dari Jakarta ke Singapura ke Johor. Iya. Dari Johor balik lagi ke Singapura. Oke. Memang disengaja tiketnya malaman. Karena dia mau ngajak mamanya jalan-jalan. Oh berarti pasca di Singapura dong? Hari Jumat Agung itu di Singapura? Enggak, di sini. Jakarta. Kan pelayanan Pak. Oke. Pasca di Johor Baru Tapi sudah. tiketnya berangkatnya dari Jakarta ke Singapura, Iya. Singapura naik mobil ke JB, Iya. JB pulang Singapura, hari pulang Jakarta. hari Sabtunya, kan kami berangkat Sabtu pagi. Ya, Hari Sabtunya kami istirahat total di sana. Di Singapura. Di Malaysia. Oh di Malaysia. Kan acaranya Minggu Pak. iya, Minggu iya. malam. Oh berarti nggak sempat jalan-jalan dong jadinya? Nggak sampai Nggak bisa jalan-jalan. jalan-jalan. Jadi habis acara kami sengaja Seninnya kami pulang pagi dari Malaysia ke Singapura. Di Iya. sana baru jalan-jalan. Oh sempat sempat. jalan-jalan di Enggak, Singapura. rencana jalan-jalan tapi karena karena situasi dia begitu, mamanya bilang enggak, kita santai aja. Jadi kami santai dari Malaysia ke Singapura itu nyampe sekitar siang menjelang sore ya. Karena waktu itu pas macet juga memang. Oh di Naik bordernya apa? itu. Enggak, naik Mobil dong. mobil. Oh naik mobil. Oke. Pas menyeberang dari Malaysia Iya. ke Singapura tuh macet memang. Iya, iya, iya. Perbatasannya kan karena banyak. Terus kami langsung di bandaranya saja, mamanya nggak mau keliling. Oh langsung ke bandara. Langsung di bandara. Cukup lama kami di bandara ya. Nunggu. Karena dia memang ngotot. Enggak, pokoknya dia harus bawa papa mama jalan-jalan. Jadi udah siapin dana bla 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 semuanya dibilang. Udah rencana Dede ini harus kita jalan-jalan. Dede mau senengin papa mama gitu. Tapi tetap aku bilang, mama lah sakit ini nggak pengen lah ini. Iya. Karena aku udah lihat situasi dia. Iya. Banyak alasan. Ayolah mamanya. ma, mama nggak pengen, mama sakit kepala lah, duduk aja lah di sini gitu. Saya bikin alasan biar Supaya jangan jalan-jalan. Iya. Supaya nggak capek dianya. biar nggak capek dianya. Tapi memang apakah itu untuk pertama kalinya dia mau ngajak bapak ibu jalan-jalan? Enggak sih. Sudah pernah? Emang anaknya karena memang dia kan udah punya penghasilan dari umur 13 tahun. Iya. Dari sejak Indonesian Idol Junior itu. Anaknya begitu, ayo ke sini. Dia bisanya misalnya cuma ke Ancol, nanti saya bayarin gitu. Oh, Melita itu orangnya begitu. Oke. Nanti papa ulang tahun, saya bayarin ya, pokoknya jangan ngelawan gitu. Oh, iya, dia wow. ingin membahagiakan orang tuanya. Ya, saya ulang tahun mereka berempat patung-patungan buat bahagiain mama gitu. Memang mereka begitu orangnya. Wow. Iya, iya. Melita udah pernah ajak bapak ibu kemana sebelumnya? Ya sebetulnya banyaklah cita-cita dia untuk membahagiakan orang tua. Seperti yang ke Amerika itu kan rencananya dia mau ngajak mamanya. Iya. Terus
aku bilang karena dapat tiket dari sana kan cuma 2 orang. Terus saya bilang ya mama aja, jangan papa. Karena saya pikir saya juga nggak terlalu wah lah gitu. Yang penting dia bisa senang. Cuman dia bilang nggak mau, harus papa mama yang ikut. Karena kalau cuman mama nanti yang capek dede. Mama kan selalu bercanda sama mama kan kecil gitu. Angkat-angkat koper iya, maksudnya. jadi kalau papa ikut kan ada yang angkat koper gitu loh. Karena selalu dia bilang, dia selalu ngajak mamanya untuk kalau dia pelayan keluar kota itu dia selalu ngajak mamanya. Tapi dia lihat situasinya kalau umpamanya. Tempatnya berat nggak? Tempatnya berat, mamanya nggak ikut. Tapi kalau saya kan harus, karena itu sudah perjanjian kan. Nah, jadi kalau teman-teman ke Surabaya, ke Manado, tempat-tempat di provinsi ya dia ngajak mamanya. Ada sukacita di dia lah. Selalu dia bilang, kan dia selalu bilang mamanya ini inces. Nah inces ini kalau dia, kalau dia pelayanan yang artis kan mama bukan dede. Oh gitu. Mama yang harus senang bukan dede. Ya mamanya ketawa aja gitu. Tapi kami walaupun dia bilang gitu kami selalu tetap jaga. Di hati kami itu yang penting dia itu sukacita Pak. Yang penting dia sukacita, kami lihat masih dalam pengawasan yang baik, tetap kami iyain gitu loh. Nah, anak yang baik ya. Pulang dari ini maaf nih kalau kita mau lihat lagi nih, karena jadwalnya juga dengan tanggal berpulangnya dia tanggal 8 tuh 1 minggu setelah pulang dari Singapura ya. Nah ini boleh tahu nggak tanggal 1 sampai tanggal 6 tuh bagaimana kondisi Melita waktu itu? Nah di situ mulai dari situ dia sudah mulai drop ya Maya. Tapi apa dia naik turun aja. Tapi enggak sampai masuk kembali ke rumah sakit. Masuk. Oh masuk. Jadi dari pulang Jakarta udah masuk rumah sakit. Masuk pulang dari Singapura itu Malaysia itu 1-2 hari di rumah ya. 2 hari. 2 hari di rumah. Terus masuk ke rumah sakit lagi. Berarti hari Rabu tuh masuk rumah sakit tanggal 3, tanggal 4. 2 hari di rumah, masuk rumah sakit 4 hari kalau nggak salah. 4 hari. 3 ya. Pas mau lebaran, dokternya bilang nanti aja kontrol segini, pokoknya kasih obat, vitamin. Terus kita bilang sebenarnya sakit anak saya apa? Itu doang, pengentalan darah. Tapi penyebabnya nggak tahu. Nggak tahu, dokter nggak Tapi tahu. jantungnya kondisinya bagaimana waktu ketika dia udah masuk rumah sakit selama 3-4 hari itu? Enggak ke jantung lagi. Jantungnya udah nggak apa-apa. Udah malah menurun bengkaknya. Udah nggak berkurang. Iya. Malah ke pengentalan darah. Pengentalan darah sama muntahnya ini jadi udah ke sana. Oh, apakah dia kena GERD atau apa? Nggak tahu. Dokternya bilang enggak. Cuma waktu di USG ya. Waktu SD perut ya, lambung di USG katanya ada cairan di luar usus. Cairan di luar usus, oke. Di luar usus apa di luar lambung? Ya, di luar lambung, cairan. Terus saya bilang, sedikit. Itu bahaya enggak? Gimana caranya biar itu dikeluarkan? Tolong tindakannya gitu. Enggak apa-apa Bu. Kok enggak apa-apa? Itu enggak banyak, cuma sedikit nanti juga berkurang, enggak bahaya. Yang bahaya itu sekarang pengentalan darahnya. Ya. Tapi nggak sempat minta opini kedua atau second opinion ke dokter lain atau rumah sakit lain belum pernah ya? Ya itu tadi Pak yang ke profesor jantung itu. Di profesor jantung cuma bilang Melita itu pembengkakan jantung benar. Tapi nggak bahaya. Hanya saja penyebab si jantung ini bengkak kenapa? Kalau menurut mereka karena pengentalan darah jadi jantung maksa. Maksa dia mompanya kan. Ya karena darahnya kental, kerjanya lebih keras, makanya terjadi pembengkakan. Iya. Makanya darahnya harus diencerkan supaya jantungnya kerjanya nggak terlalu keras. Iya, Makanya tapi penyebab pengentalan darahnya nggak tahu apa gitu. Setelah dia 2 minggu minum obat pengencer darah, kan kami ke si profesor ini. Ke situ dibilang berkurang dari hasil pertama ke yang kedua. Udah membaik lah. Udah difoto lagi yang kedua kalinya. Iya, dicek lagi semuanya. Udah berkurang. Terus dibilang, Mel, nanti kita lihat hasilnya ya, karena kami tunggu sampai sore waktu itu. Kita lihat hasilnya ya, kalau memang jantungnya nggak apa-apa, hanya karena si darah ini mengental,
Mel nggak usah kesini lagi, itu bukan bidang saya lagi, kata si ibu Pro ini. Bukan bidang saya lagi. Gitu. Dan sorenya waktu hasil keluar? Dan memang itu hasil jantungnya itu sudah membaik. Iya. Lalu apa yang terjadi tiba-tiba kok dia sampai drop dan sampai kemudian meninggal, Pak? Hari Minggu tanggal 7 itu pagi-pagi dia normal, Maya. Normal makan. Kita udah senang di situ, makannya sudah normal. Sudah tanggal 7 ini ya? Tanggal 7 April. Ini Bapak Ibu nungguin di rumah sakit terus? Di rumah. Oh udah pulang? Sudah pulang. Tanggal 7 udah pulang? Sudah pulang, sudah di rumah. Jadi pulang dari rumah sakit 2 hari di rumah, dokternya sarankan berjemur. Iya. Dokter malah bilang vitamin D, kurang vitamin D. Jadi banyak tuh obatnya di rumah, vitamin D. Terus, Mel, kamu cuma vitamin D dan pengencer darah. Sempet diganti obat pengencer darahnya karena katanya mungkin ini nggak cocok buat Melita. Obat yang pertama yang udah sebulan diminum itu. Yang bikin muntah-muntah. Iya, diganti. Sempet diminum 1 kali paginya malah tambah muntah. Tambah parah. Saya bujuk-bujuk sampai saya nangis suruh dia makan. Mual, Mak. Udah diinfus? Diinfus tetap. Diinfus juga? Infus masuk tetap. Cuma kan kita orang tua ya kayaknya lebih makan lebih ada rasa. Iya, ada rasa kita puas gitu. Anak saya makan kok gitu. Dia nggak mau makan. Sempet dicoba berapa sendok, muntahin juga. Terus dokternya bilang kita ganti obatnya ya. Terus diganti obat. Melita nanti kontrol lagi, dibolehin pulang. Sempet saya bilang kenapa dibolehin pulang kalau anak saya belum sembuh. Masih dijadwalin tanggal 15 April. Karena habis lebaran kan. Ibu dokternya baru pulang. Tapi ini pertanyaannya benar ya. Kenapa anaknya harus disuruh pulang kalau belum sembuh? Tapi dokternya bilang nggak apa-apa, cuma pengenceran. Yang penting dia minum pengencer darah. Karena mungkin dokternya melihat memprediksi kondisinya akan lebih baik kali ya? Iya. Karena di rumah sakit juga semuanya katanya nggak apa-apa, cuma darahnya itu. Pakai infus juga terakhir di rumah sakit. Sebelum pulang baru cabut? Baru cabut. Berapa jam sebelum pulang udah habis dicabut. Terus di rumah minum obat yang baru malah lebih parah keadaannya? Lebih parah keadaannya. Terus bagaimana? Minggu pagi dia masih berjemur ya. Jemur, masih jalan dia. Tapi udah gak pelayanan nih ya? Tanggal 7 udah kita bilang saya bilang stop. Kita bilang stop. Kalau diiyain, dianya pasti ngotot. Pasti berantem pun jadi, ngotot-ngototan jadi. Iya. Karena dia ngotot harus pelayanan. Selama saya bisa, saya harus pelayanan. Mama jangan larang anaknya pelayanan ya. Wow. Gitu. Ya. Wow. Berarti tanggal 7 udah gak ada pelayanan. Tanggal 7 kita rayu lah. Hari Minggu itu ya. Saya bilang, Dek, istirahat dulu ya. Inang kan sayang gitu. Istirahat dulu lah. Biar mama itu capek. Papa mama kan walaupun apa, saya jaga malam, Pak. Jadi mulai malam sampai jam 5 pagi saya jaga. Mulai pagi sampai sore mama yang jaga. Nemenin lah istilahnya. Iya, dengan kondisi dia yang waktu itu di rumah sakit. Iya, dan dia naik dan turun tidurnya di kamar kami. Jadi mamanya tidur di samping dia, mamanya dia tidur biasa aja. Istilahnya ya bangun tidur lah. Tidur ayam lah. Tapi saya di sisi dia gitu, saya di kursi nemenin gitu. Walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Ya gitu. Terus hari Minggunya ya kami apalah, kakaknya kan pelayanan. Terus kami rayu lah, istirahat dulu deh ya gitu. Akhirnya dia ya sudah gitu, dia istirahat. Tapi dia lihat online gitu, ibadah gereja online. Itu terus kita anggap itu normal lah ya, dia makan kita ada bersyukur banget tuh. Wah, ini mujizat lah, pasti sembuh kan gitu, Pak. Malamnya ya tanggal 7 malam itu di situ dia nggak bisa tidur. Terus dia nggak bisa tidur, ya kita juga bingung gitu loh. Terus tapi ada lagu yang dia nyanyikan terus. Apa itu, Pak? Apa itu, Maya? Lagunya Yosua Abraham. Lagunya yang dinyanyikan Yosua Abraham. Dia bilang ke mamanya, Ma ini seperti di surga ya. Gitu ke mamanya. Lagu apa? Semalaman itu dia dengerin itu. Aduh lupa aku.
lupa mamanya. Harus buka YouTube. Iya. Iya. Jadi dia bilang ke mamanya, ini seperti di surga ya Ma gitu. Iya, mamanya kan selalu. Karena dia nggak mau dengar suara dia nggak mau dengar lagu dia. Oh, dia selalu dengar lagu orang lain. Dia bilang jelek suara dia. Padahal bagus banget. Iya, dia bilang, apalagi kalau saya bareng sama dia, saya pasang, Wah ganti yang lain kenapa sih? Jelek. Ya kan Papa seneng dengar suaramu. Enggak, dengar yang lain. Langsung dimatiin itu, dia nggak pernah suka dengar suaranya sendiri. Jadi dia lagunya Yusuf Abraham itu dia dengar sampai pagi. Dia bilang ke mamanya, seperti di sorga ya Ma ini gitu. Tapi lagunya memang kami dengar juga sangat memuliakan Tuhan gitu loh. Iya. Terus paginya kami masih 2 bareng. Tanggal 8-nya. Jam 5 pagi kan kami selalu 2 bareng. Iya. Karena ada YouTube kan live gitu. Ada beberapa hamba Tuhan. Kami masih bareng ya bertiga. Cuman saya di ruangan tamu tapi suaranya kan kedengaran ke kamar. Nah, mamanya sama Melita bareng, masih bareng doa, apa segala macam gitu. Terus dia muntah lah ya. Jam 4 pagi dia minta makan. Tapi dia nggak mau makan nasi. Dia ada pepaya memang. Di kulkas pepaya, dia bilang aku makan pepaya aja Pak. Jadi jam 4 pagi saya kupas pepaya lah. Terus saya hangatkan dulu. Baru saya kasih ke dia. Nah di situ dia makan ya. Di situ dia makan. Setelah dia makan, ini dimuntahin setengah. Nah di situ kami ini kok jadi begini gitu. Kami jadi bingung juga. Habis itulah kami 2 pagi. 2 pagi itu setelah itu dia minta yang itu ya, yang ke rumah sakit ya. Oh dia minta ke rumah sakit? Iya dia minta ke rumah sakit. Iya, terus waktu dia muntah, dia bilang, Ma urut dong di sini. Kepalanya sakit banget. Kepala dedek sakit. Oh. Percis seperti kakaknya. Terus aku urut di sini kenceng, Ma. Aduh, Mama takut kekenceng kan aku bilang. Kita ke rumah sakit ya, Dek. Iya, tapi Mama urut juga di sini. Ini sama di sini ditekuk di sini. Dia bilang, terus aku urut. Ma, kok kayak sakit ya? Sakit banget. Ya, yuk. Ma, kita ke rumah sakit. Ayo. Dia mau ke rumah sakit. Iya. Sebelum itu juga dia minta urut saya kepalanya, Papa urut gitu, tapi sambil dia peluk. Ya udah saya urut gitu loh, karena kan saya juga suka urut-urut kepala dia gitu. Saya di situ berusaha untuk tidak mau mengingat masa lalu, mengingat kakaknya. Iya. Terus waktu dia bilang ke rumah sakit, saya udah, tapi Tuhan sebetulnya baru saya sadar belakang ini Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan mau bawa dia. Karena apa? Kepulangan dia dengan kakaknya percis yang dia buat kakaknya ke saya. Apa tuh? Kakaknya sebelum berpulang waktu itu kan minta gendong kan ke saya. Selalu minta gendong. Iya. Jadi saya gendong. Saya pas dia pagi-pagi minta ke rumah sakit itu, dalam hati saya jangan minta gendong. Hati saya bilang jangan. Saya nggak mau. Gitu loh. Saya bilang saya nggak mau. Saya abaikan itu. Tapi dia minta. Tapi begitu dia Pak gendong katanya, saya bilang, aduh, saya bilang. Langsung saya nggak mau nangis di depan dia. Saya bilang, saya abaikan, saya bilang, Tuhan saya nggak mau. Tapi tetap saya gendong. Saya bilang, Tuhan sebetulnya sudah kasih tahu bahwa Tuhan mau bawa. Karena Kapan persis. kasih tahu? Waktu dia minta gendong itu saya sudah sadar. Oh, Bapak Ada udah langsung dek gitu ya? Cuman saya lawan. Ya. Saya bilang Tuhan saya nggak mau. Gitu. Tapi tetap saya gendong. Karena dia udah minta gendong. Karena percis seperti Melisa. Begitu saya gendong, saya bawa ke mobil. Dia duduk di bangku kedua sama mamanya. Abangnya nyusul. Terus saya agak ngebut, dia bilang pelan-pelan aja Pak, jangan ngebut. Santai aja kali gitu. Pas di belakang saya bisa kan. Bercanda? Masih bercanda. Orang masih bercanda sekali. Terus dia bilang, aduh iya. Tapi saya udah kosong di situ. Yang penting ini anak harus saya bawa. Sampai rumah sakit dulu? Sampai rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia jalan. Dia jalan dari mobil ke kursi roda, dia jalan. Masih sangat normal banget. Saturasinya masih 96 ya. 96, 100, 100. Di situ saya doa, saya keluar. Tuhan saya nggak mau. Saya abaikan lah. Masa lalu saya abaikan, saya nggak mau Tuhan. Udahlah cukup itu gitu loh.
mamanya juga sudah bilang, Tuhan saya enggak, udahlah, udah satu, Tuhan bawa ini sama kami lah gitu. Mamanya di IGD, saya di luar. Tapi sambil saya doa, sambil saya jongkok, saya bilang, Tuhan jangan. Di situ dia sudah keringat ya. Keringatnya sudah basah semua badannya, banyak banget. Saya juga nggak ngerti gimana gitu loh. Tapi dia sama mamanya kan, karena cewek kan, kita kan harus, namanya juga cowok ke cewek kan, anak udah gadis gitu, jadi selalu sama mamanya terus. Saya di luar aja gitu loh. Saya lihat dia, terus dia lihat saya dari luar, saya bilang, aduh Tuhan jangan, sampai saya jongkok. Itu dia cerita ke mamanya, bilang, Tuhan Yesus pegang Dedek ya gitu. Iya Ma, Dedek pegang Tuhan Yesus gitu ya. Iya Ma, gitu ya. Gimana ceritanya itu? Pas di rumah sakit kan mau daftar lagi kan tuh Bu. Melita tolong anak saya gitu, biar maksud aku biar lebih cepet dimasukin, jangan daftar lagi gitu. Baru 2 hari loh saya gituin, saya teriak, baru 2 hari anak saya Melita, pokoknya dokter, pokoknya anak saya cepet gitu. Cepet di dokter, dimasuk di ruangan itu, suster datang, dokter datang, kebetulan dokter jantung yang pertama ngerawat dia pun ada waktu itu. Harusnya katanya nggak datang dia pagi itu, tapi dia datang pagi itu. Kelihatan jantungnya cepet banget. Saya melihat berdetaknya cepet banget. Terus aku bilang, Dek, atur nafasnya ya Dek. Nggak bisa Ma, atur nafasnya Dek. Aku bilang, soalnya aku lihat jantungnya cepet. Susternya bilang, Kak Melita pasti bisa kok atur jantungnya, bisa nafas ya, tahan pelan-pelan, tenang ya. Nggak bisa Mbak, gitu cepet. Tapi dia matanya selalu ngelihat ke depan. Di depan itu seperti ada yang menarik perhatian dia. Saya ngelihat dia. Tapi dia ngobrol kan, Mak, nggak bisa loh Mak. Tapi dia, seperti orang nonton TV, lihat menarik perhatiannya di situ gitu. Tapi ngobrol. Terus si Ronald bilang gini, Dek bisa, Dek kan hebat. Dia bilang, iya Bang, ini kenapa ya nggak bisa, kok jadi ngap ya? Gitu. Terus sudah dipasang oksigen yang biasa kan, oksigen biasa, kok ngap ya? Terus Rinaldo ribut tuh, tolong dinginin dong ruangan ini, adik saya gitu. Terus Ronald bilang, ayo cepet dokter tuh. Kami itu panik bener. Karena kalian udah punya trauma yang kemarin. Yang Melisa bilang ngap juga kan di toilet. Iya, kami ingat itu. Saya bilang, Dek, atur nafasnya Dek. Tuhan Yesus pegang tangan Dedek ya. Iya Ma, Tuhan Yesus pegang Dedek, tangan Dedek. Terus aku gini lagi, Tuhan Yesus pegang tangan Melita. Tuhan Yesus, aku bilang. Terus dia bilang, iya Ma, diangkat tangannya. Tuhan Yesus pegang tangan Dedek. Kok Dedek berani Ma. Iya Tuhan Yesus pegang tangan Dedek. Iya Ma, diangkat lagi. Udah diinfus kan, udah ada alatnya. Iya Ma, Tuhan Yesus pegang tangan Dedek. Tuhan Yesus, Dedek berani kok Ma. Tuhan Yesus pegang tangan Dedek kok. Gitu. Dia bilang, tapi dia selalu lihat ke depan. Saya bingung apa ada Melisa. Saya udah ke situ. Saya udah takut Melisa datang. Secara manusia sebenarnya saya pengen Melisa datang. Saya pengen ngelihat anak saya. Tapi saya takut kalau Melisa datang, Melita ini gimana? Gitu. Pikiran saya udah kemana-mana. Maksudnya kalau Melisa datang jemput Melita gitu. Ya. Terus dia selalu lihat itu. Aku mulai dingin badannya kan. Aku kasih minyak kayu putih, aku kasih minyak urapan, kasih minyak kayu putih. Reseh lah pokoknya aku di situ. Dokternya bilang, padahal ada dokter, ada Ronald, ada mereka di luar, aku, suster. Dokternya bilang, saturasi dari 100, 99, 98, 96, 100 lagi, 98, terus turun. Dokternya dia langsung keluar keringat. Dokternya bilang, maaf Pak Bu, Kak Melitanya kritis. Dia dengar sendiri. Tapi dia masih sadar? Sadar, dokter di sini didengar. Sadar. Kritis tapi sadar? Sadar. Melita udah kritis gitu, cuman kami abaikan itu, langsung diambil ke ruangan tindakan. Lagi sambil didorong, saya bilang, Tuhan Yesus pegang tangan Dedek. Tuhan Yesus, iya Ma, Tuhan Yesus pegang tangan Dedek. Terus. Berapa saturasinya waktu dokter bilang kritis? 96, tapi turun terus. Pas didorong itu kami udah nggak tahu, didorong. Pas didorong,
udah di ruangan mau tindakan, disuruhkan keluar. Gitu. Saya nggak mau keluar awalnya. Saya mau anak saya mau lihat anak saya gitu. Tapi dokternya bilang, tolong Bu, tolong keluarga keluar gitu. Suami saya narik saya. Habis itu narik saya masih ngintip. Saya masih buka gordennya sebentar. Saya buka, tolong Bu jangan. Karena kami ya udah di situ di lorong, teriak-teriak segala macam. Tindakan apa yang dokter katakan akan diambil? Dimasukin selang gitu Pak. Oh. Sonde. Iya, bukan sonde. Apa? Di alat nafas. Iya, alat nafas langsung. Langsung udah 15 menit berlalu, dokternya keluar, Pak, berdoa aja, kami berusaha. Tapi Melita belum respon gitu. Oh, sudah nggak sadar? Iya. Di poin itu? Iya, Melita sudah nggak respon. Tapi kita mau berusaha, tetap berusaha, doa aja. Ya dok, tolong dok, apapun tolong dok. Saya bilang, nggak tolong, mamanya udah teriak, kami udah teriak. 15 menit kemudian dokter bilang, Melita sudah tidak ada, sudah pulang di situ kami. Nggak tahu. Cepat sekali ya? Sangat cepat sekali. Seperti Melisa ya, cepat ya? Seperti sangat cepat. Di situ yang kami nggak ngerti lagi harus ngomong apa gitu. Tapi ya itu hanya manggil nama Yesus saja. Kami berpelukan, kami berempat, kami di lantai itu berempat. Ya itu. Di situ terakhir. Karena makanya tadi saya bilang, sebetulnya Tuhan sudah kasih tahu bahwa Tuhan mau bawa dia, cuman saya abaikan. Saya istilahnya. Waktu dia minta gendong. Gitu. Waktu dia minta gendong. Jadi dua anak itu minta gendong bapak karena merasa aman mungkin ya kalau digendong bapaknya. Iya. Kayak dulu waktu bayi digendong bapaknya. Itu, jadi di situ kami nggak tahu lagi harus bagaimana gitu. Akhirnya ya semua keluarga datang, tetangga datang. Itu yang kami rasakan waktu itu Pak, waktu berpulangnya Melita. Itu kan yang orang lihat ya, apa yang ada dalam hati Bapak sama Ibu ketika di saat-saat itu ya. Ibu teriak apa waktu itu? Saya cuma teriak, Tuhan Yesus jangan bawa. Kan Tuhan udah bawa satu, aku bilang. Kasih aku satu. Aku teriak Tuhan Yesus, teriak Melisa, teriak aku pengen ikut anakku. Semuanya aku teriak. Karena aku ngerasa mama yang gagal. Aku merasa aku mama yang gagal. Aku merasa mama yang kecolongan. Aku kecolongan anakku. Aku yang sangat sayang anakku, sangat bangga punya anak kembar. Yeah. Anak yang takut Tuhan, anak penurut. Yeah. Saya bangga memiliki mereka sebenarnya. Tapi Tuhan bawa secepat itu. Kenapa bukan aku aja? Waktu dokter bilang kami boleh masuk melihat dia. Dia cuma bilang, Tuhan tolong kasih dia nafas hidup. Tolong kasih. Masih berharap dia bisa bangun lagi. Masih banyak yang harus dia kerjakan. Itu di situ aku sujud di ruangan tindakan. Tolong kasih dia nafas hidup. Di situ aku sadar karena aku waktu itu Melisa, aku nggak bilang doa kasih dia nafas hidup. Oke. Tolong hidupkan dia. Waktu itu aku bilang, aku bisikin ke telinganya, lihat mama. Ini mama nak. Tolong lihat mama. Bangun. Bangun. Tuhan tolong dibangunkan Melisa. Melita. Waktu Melita, Tuhan tolong kasih dia nafas hidup. Oh, waktu Melisa ibu minta dia bangun. Waktu Melita minta Tuhan kasih nafas hidup. Tapi nggak terjadi dua-duanya. Saya nggak bisa membayangkan perasaan yang ibu alami pada waktu itu ya. Tapi saya yakin ibu bukan ibu yang gagal. Ibu punya 2 orang anak yang sampai hari terakhir hidupnya masih melayani Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, Bu. Saya ngelihat ibu bapak berhasil sebagai orang tua. Karena kami aja yang berusaha untuk supaya gimana anak kami bisa juga punya kerinduan melayani Tuhan. Belum tentu seberhasil ibu sama bapak. Itu luar biasa. Ada banyak orang-orang muda yang
menyia-nyiakan hidupnya mereka ya. Dengan tidak memuliakan Tuhan, dengan pakai narkoba, kemudian hidupnya sembarangan. Tapi kemudian secara ironis ada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kemudian mereka justru usianya nggak lebih panjang daripada orang-orang ini. Apakah Bapak dan Ibu pernah berpikir seperti itu? Apakah Tuhan kenapa kok nggak fair gitu terhadap kami? Ya kalau berpikir ke sana, tapi saya nggak pernah ucapkan. Cuman istri bilang, kalau dia bilang gitu saya memang sedih gitu. Tapi saya hanya berpikir bahwa itu otoritasnya Tuhan. Kedaulatannya Tuhan bahwa ya apapun di luar sana, bukannya saya bilang anak saya lebih suci, lebih nindak. Tapi saya pikir, ya seperti saya bilang, mulai kecil kami sudah bawa mereka untuk Tuhan gitu. Tapi kembali lagi, kalau saya nggak berani membandingkan anak saya ke orang lain. Cuman saya kadang berpikir, yang di luar sana banyak yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Tapi kok masih umur panjang ya gitu. Apalagi saya kan dekat banget sama Melita. Dia bilang, waduh Tuhan, istilahnya habis kata-kata Pak. Nggak ada yang mau saya omong gitu loh. Cuman hanya saya takut jangan saya salah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena saya mau protes ke Tuhan juga nggak ada artinya. Saya sekarang ini hanya takut saya tidak ketemu mereka nanti. Wow. Itu yang kami pegang, kami berempat. Jadi harus mempertahankan iman sampai akhir seperti mereka apapun yang akan terjadi, kami tidak akan tinggalkan Yesus. Amin. Karena di luar Yesus sia-sia semua. Betul. Itu tidak hanya omongan. Dulu memang bisa, tapi kalau sekarang hati kami berkata, ya sudah terjadi bahwa Melita sudah bersama Yesus. Ya. Dan kami tidak ketemu mereka nanti. Ya. Saya yakin nggak ada penghiburan yang cukup baik ya untuk bisa menghibur Bapak dan Ibu dan kedua kakak Melita ya. Tapi boleh nggak tahu bagaimana kalian belajar untuk menghibur diri? Aku itu kan sebenarnya banyak protes ke Tuhan. Pasti. Iya. Jujur aja, banyak kecewanya. Setiap bangun saya bilang, kenapa saya masih di sini? Seperti serial Mimpi Buruk ya? Iya. Saya takut siang malah. Kalau siang saya akan ingat semuanya. Kalau malam saya ingat anak saya sendiri di sana. Pikiran saya anak saya di bawah. Di dalam kubur? Iya. Ya. Setiap hari saya protes. Mungkin kalau waktu itu saya gak ada. Saya ke neraka kalian. Karena saya jahat, saya protes. Kenapa saya masih di sini Tuhan? Saya mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak bawa saya? Kenapa Tuhan, di mana perintah kelima? Anak saya kan begini, anak saya begini. Tuhan, anak saya baca itu, hormatilah orang tuamu. Saya panjangin. Supaya panjang umurmu. Di tanah yang diberikan Dan Tuhan. mereka adalah anak-anak yang menghormati orang tuanya. Iya. Saya bilang itu. Tuhan, saya udah bilang kan. Anak saya begini, anak saya begini, anak saya begini. Saya mulai hitung-hitungan. Di waktu Melisa. Waktu Melita, saya takut. Saya hanya memohon. Tolong Tuhan, Tuhan bawa satu. Kasih aku satu. Semalam-malaman saya doa. Waktu mereka di rumah sakit, saya doa di rumah. Saya nangis-nangis, saya setuju, saya memohon-mohon ke Tuhan. Tolong jangan bawa satu. Tetap dibawa. Sekarang saya udah mikir, apapun yang terjadi, aku pasti harus ikut Yesus. Supaya nanti aku kumpul lagi sama anakku. Karena kalau kami ziarah pun, Ronald pernah marahin saya. Karena saya bilang, namanya mama ya Bu. Kakak dedek, kok gini, kok jadi begini gitu, aku bilang. Sambil taruh bunga, terus dia bilang gini, Mama kalau panggil kakak dedek, jangan lihat ke bawah. Lihat ke langit, mereka ada di sana. Mereka enak sama Tuhan Yesus. Betul. Mama gak mau terhilang kan? Dia bilang, kalau Mama pengen kumpul lagi kita nanti, Mama berjuang ya. Jangan kecewa. Wow.
Itu Ronald yang bilang. Karena aku sering, Bu, jujur aja, Cecil. Kak Nik, mama kangen kalian, aku bilang. Tapi itu reaksi yang wajar ya Bu ya, karena kan ibu yang melahirkan mereka, ibu yang mengandung mereka selama 9 bulan, ya tentu ibu yang merasakan tendangan mereka pertama kali. Ini yang papa enggak mengerti. Ibu adalah mama yang luar biasa. Semuanya. Kami orang luar merasa sangat terhormat ya. Boleh mendengar suara Melita, dipakai Tuhan luar biasa. Dengan kecantikannya, dengan suara emasnya, dan dengan bagaimana kita tahu bahwa ada hati yang tulus, yang memuliakan Tuhan. Anak itu murni di hadapan Tuhan gitu ya. Tidak banyak, saya melihat ada banyak artis-artis rohani. Tetapi tidak banyak yang punya kualitas seperti Melita. Dan saya percaya bahwa ini adalah suatu refleksi dari kemurahan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia. Tapi tidak bisa terlepas dari kedua orang tua yang punya peran yang luar biasa. Betul. Kami menulis di buku Bangkit Lagi itu, saya beri subjudul yaitu Bittersweet Virality. Gitu. Ada satu keviralan, Melita ini viral tetapi ada kepahitan. Di mana hidup yang sangat bergairah, hidup yang menjadi terkenal, tetapi kemudian orang tuanya sekarang harus merasa pahit sekali. Kami juga turut berduka. Kami yang baru kenal waktu itu kan, dan baru beberapa kali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan Melita, merasa juga kehilangan, apalagi kalian. Tetapi apa tadi yang dikatakan oleh istri saya yakin di luar sana banyak orang yang menghakimi Bapak Ibu. Termasuk anggota keluarga, betul nggak? Banyak orang yang menghakimi kalian, banyak orang yang mungkin menuduh hal-hal yang kenapa Melita tidak dibiarin untuk istirahat atau macam-macam. Tetapi yang mesti kita nggak boleh lupa adalah bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Kita nggak pernah tahu berapa lama Tuhan percayakan kepada kehidupan kita di muka bumi ini. Termasuk ketika baru umur Melisa 20 tahun ya. 19 tahun, Melita umur 23 tahun. Sangat muda sekali, relatif muda sekali. Tetapi kemudian di dalam hidupnya ya kita udah melihat bahwa anak ini udah berbuah demi kemuliaan Tuhan ya. Sama seperti yang firman Tuhan melalui Rasul Paulus katakan bahwa ketika aku hidup, hidupku bagi Kristus. Tetapi ketika aku mati, mati adalah suatu keuntungan. Nah saya yakin baik Melisa ataupun terutama Melita, dia nggak takut dalam kematian. Tetapi dia melihat bahwa dia justru ingin memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Justru kami bangga melihat kalian. Orang tua yang sangat berhasil mendidik anak-anak. Nah cuman kalau boleh tahu sekarang, apa yang kalian rencanakan? Bagaimana kalian memutuskan untuk move on? Saya tahu ini memang baru beberapa bulan, tetapi kan kalian juga nggak tahu berapa lama Tuhan akan percayakan kehidupan ini. Namanya manusia juga harus move on, harus mulai lagi melangkah, belajar untuk menerima kekalahan, menerima kematian ini, dan kemudian harus melangkah lagi maju ke depan. Mungkin Bapak kalau bisa bantu jawab. Kalau saya memang waktu Melisa berpulang itu di rumah waktu itu hamba Tuhan yang memang sudah kami kenal dekat. Di gereja kami dia bilang begini, hanya itu yang saya pegang sampai sekarang dan bukan mungkin dan tetap akan saya pegang itu. Dia bilang, Om, walaupun dia hamba Tuhan dia panggil saya Om karena kenal dekat. Om, kalau rindu sama Melisa, panggil nama Yesus ya. Itu saya praktekkan, Pak. Dan itu saya mau saksikan bahwa memang benar. Nama Yesus, nama yang berkuasa, memang benar berkuasa. Jadi kalau saya rindu sama Melisa waktu itu, saya nangis. Tengah malam saya bilang, Tuhan Yesus aku gak sanggup. Tuhan Yesus aku rindu Melisa. Kadang aku jam 2 malam bangun. Kalau aku rindu banget, aku hanya panggil nama Yesus. Dan setelah aku panggil beberapa menit, aku merasa ada sukacita, ada kelegaan. Dan itu yang sampai sekarang aku pegang. Waktu berpulangnya Melita, aku tambah kencang panggil nama Yesus.
dan itu memang nama yang berkuasa atas hidup kami. Untuk ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi yang kami pegang hanya kami mau ikut Yesus. Kalau kami di rumah kadang kami rindu. Kadang pusing, kadang nggak betah gitu, kepengen jalan. Tapi kalau kami giliran beribadah, di situ sukacita itu luar biasa yang kami rasakan. Makanya anak-anak juga kalau pelayanan itu nggak pernah bosan. Karena kebetulan yang tua, abangnya Rinaldo sama Ronald pelayanan musik, Pak. Jadi kadang mereka satu harian di gereja itu jadi betah. Kami juga gitu. Kalau kami di gereja nggak bosan jadinya. Tapi kalau di rumah memang kami selalu hindarin. Apalagi Sabtu Minggu kan. Sabtu Minggu kan Melita pelayanan. Ya. Kami selalu hindarin di rumah. Karena di situ nanti kerinduan itu akan memuncak gitu. Jadi kami selalu ya kalau bisa ada acara ibadah atau acara jalan ke mall sama anak-anak, kami selalu berusaha di situ. Menyibukkan diri dengan aktivitas. Menyibukkan diri dengan aktivitas. Tapi aktivitas di luar gereja kayaknya kami nggak tertarik. Nggak tertarik. Tapi kalau di dalam gereja kami terasa ada. Walaupun nangis, Pak ya. Waktu puji-pujian kami nangis. Tapi ada rasa nangisnya itu ada damai di sana. Rasanya kami bareng nyanyi dengan mereka gitu. Wow. Kami bareng nyanyi. Kayak kemarin ada lagu bahwa memuji Yesus selamanya aku bernyanyi bahagia. Saya nangis terus. Saya bisa merasakan saya bareng nyanyi sama Mirza Melita. Istri saya juga nangis, tapi nangis kami nangis ada sukacita bahwa kami bareng bernyanyi memuji Yesus. Amin. Bukan bareng secara duniawi, jalan sana enggak. Tapi kami bareng nyanyi memuji Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu yang bikin, itu tadi Pak. Memang di rumah itu kami, sesusah apapun pikiran kami panggil nama Yesus. Karena kami nggak tahu harus berbuat apa. Tetapi di dalam Yesus ada kemenangan, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada sukacita yang manusia tidak bisa berikan gitu. Ya. Kalau Ibu sendiri apa yang ada dalam benak Ibu untuk melihat ke depan? Setelah Melisa saya banyak kecewa kan. Iya. Di Melita saya justru kebalikannya. Kebalikan. Boleh tahu kenapa? Kalau kangennya minta ampun. Kok kangen banget. Kangen banget. Sekarang saya cuma berpikir Tuhan mau bawa saya kemana saya ikut. Yang penting upahku surga. Apapun Tuhan mau, udah saya ikut. Kadang saya merasa nggak berdaya. Saya udah protes, Melita dibawa. Saya udah memohon-mohon, tetap juga dibawa. Artinya semua kedaulatan Tuhan. Kadang untuk menghibur diri, saya pikir, ya udahlah, anak saya dibutuhkan di sorga untuk menghibur diri. Sorga kekurangan malaikat pemuji. Saya rasa Melisa dan Melita sekarang menjadi tim inti praise and worship surga. Menghibur hati. Suatu saat saya pulang, saya lihat anak saya di sana nyanyi-nyanyi, saya akan bahagia. Amin. Untuk menghibur hati. Anak itu adalah titipan Tuhan ya. Kalau yang punya minta balik ya kita harus merelakan gitu ya Bu ya. Meskipun nggak mudah memang ya Bu ya. Itu yang susah. Iya memang. Kami yang nggak pernah merasakan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Tolong Pak, kalau kata orang Bu harus ikhlas. Saya nggak tahu definisi ikhlas di situ. Belum bisa mendefinisikan ya. Nggak apa-apa, perlu waktu ya Bu ya. Kan ini baru aja terjadi. Dibilang ikhlas, hanya berusaha menerima aja deh, udah. Iya. Apakah bangun pagi masih merasa sesak? Ya. Masih. Mau tidur apa lagi? Karena lama kan setelah sakit pertama di akhir Februari, dia pulang ke rumah kan bareng saya terus tidur. Papanya udah di ruang tamu, mana saya tidur terus. Sampai ke kamar mandi pun saya tungguin. Semua saya tungguin, saking traumanya saya. Semua saya tungguin, saya suapin. Udah seberapa banyak dimakan, saya periksa tuh semuanya.
saking traumanya saya. Saya udah merasa kecolongan di Melisa. Saya nggak mau lagi di sini. Kecolongan di Melita. Iya, saya nggak mau lagi di sini. Tuh karena sakit banget penyesalan itu, sangat menyesal. Dan sepertinya Melita juga sangat memperhatikan mamanya ya. Dia tahu 3 tahun 4 bulan kami berusaha jaga Melita. Jangan sampai dia diam kayak bengong gitu. Kami tahu. Jangan sampai dia kelihatan sedih. Jangan sampai ada yang marah sama dia. Semuanya kami jaga. Karena kalau dia diem, dia panggilnya kakak. Oh. Dia panggilnya Melisa, bukan kami. Kak, gitu. Ya. Nah, bagaimana Bu, boleh enggak sebagai penutup? Kan kita tahu bahwa, maaf nih ya, kuburnya Melisa dibongkar kemudian disatukan, itu rencananya bagaimana? Ini sebelum Bapak jawab. Sebenarnya waktu Melisa kan di Pedurenan. Iya. Terakhir kami ke Bandung seminggu sebelum konser. Ke Bandung kan, pelayanan di Bandung. Sepanjang perjalanan kami bahas Melisa. Kita pindahin kakak yuk ke San Diego. Melita bilang gitu. Iya, kita pindahin kakak yuk, Pak yuk. Tuh, ada duit, Dede ada duit, Abang ada duit. Iya, kita pindahin ke tabangnya. Kakak jangan di sana, kita pindahin aja ke San Diego gitu. Itu masih hanya rencana seperti itu. Iya, nantilah pas Dede kosong, baru nanti kita urus kakak, kita pindahin ke sana gitu. Ternyata dia ikut. Karena dia merasa di San Diego lebih enak gitu mungkin tempatnya ya. Kalau berkunjung juga. Sebetulnya dia belum pernah ke sana. Oh, belum pernah, dia nggak tahu. Hanya dengar kabar bahwa San Diego itu bagus tempatnya. Karena memang tempatnya Melisa kan kadang banjir. Oh, banjir. Di Pedurenan itu. Jadi dia memikirkan kakaknya. Karena sakit kan, Bu. Kita ke sana, kadang kita ingat dia udah di sorga, tapi kita ingat dia di situ kan. Iya. Jasadnya. Saya ngebayangin dia basah. Semua-semuanya saya bayangin. Semua-semuanya yang seram-seram. Karena banjir itu. Banjir. Kami pun mau ke sana harus pas nggak hujan. Iya. Kalau hujan nggak bisa. Tapi apa benar waktu mau disatukan itu petinya Melisa dibuka dan masih bagus keadaannya? Ya, puji Tuhan itu memang ceritanya sebetulnya begini. Waktu Melita berpulang, saya teleponan sama Ibu Gembala. Terus Ibu bilang, kan tanya ke saya, nanti Melita ditaruh di mana? Saya bilang, Ibu, Melita nanti saya satukan dengan Melisa. Ditimpalah, saya bilang. Karena memang terus terang kami kan gak ada uang, gak ada mikiran macam-macam. Ya. Padahal pikiran Ibu, ya Ibu kan hanya menjaga perasaannya. Sudah, saya ikut keputusan keluarga. Nanti Bapak jangan pikir apa-apa, nanti saya yang tanggung sendiri semua. Karena Melisa Melita ini kesayangan Ibu juga. Ibu Gembala, Ibu sangat mereka nyanyi dari kecil ya di gereja ya. Ibu sangat sayang sama mereka. Terima kasih banget ke Ibu. Terus akhirnya setelah itu Ibu bilang, Melita sementara taruh mana kan gitu. Saya bingung kan, yang di Jakarta Barat atau di mana. Terus akhirnya di Karolus lah gitu. Ya udah, langsung diambil alih gereja. Itu di gereja yang ambil alih, semua segala macam. Terus malamnya saya lupa tapi Ibu maunya Melita di San Diego. Wow, persis seperti diskusi yang ke Bandung. Terus saya bilang, kalau Melita di San Diego, Melisa di Pedurenan, saya nggak mau. Karena satu di sana, satu saya nggak mau. Iya. Lebih baik Melita saya satukan ke Melisa. Disatukan mereka. Ditumpuk itu maksudnya. Cuman saya minta kalau boleh Ibu bermurah hati biar Melisa juga istilahnya disatukan kalau memang harus di San Diego kan gitu. Tetapi sebetulnya saya percaya Ibu pasti mau, nggak mungkin enggak.
tapi nggak tersampaikan ke ibu. Tapi tapi itu rencana Tuhan. Agar apa? Agar gereja-gereja lain, hamba Tuhan yang lain bisa berbuat untuk kami. Berjalan waktu sebelum Melita kami putuskan ke San Diego, Pak Rudi Dayat ngomong, Pak, kalau perlu uang, perlu apa ngomong ya, gitu, ngomong ke saya. Saya hanya bilang, iya Pak, makasih banyak. Tapi saya nggak mikir apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa gitu loh. Berjalan waktu, Melita kami putuskan ke San Diego. Saya bilang, terus saya telepon Pak Albert, Pak, ini Melita ke San Diego, sedangkan Melisa di Pedurenan. Saya nggak ada uang, Pak. Terus terang saya nggak ada uang, saya bilang. Terus Pak Albert bilang, Pak, tenang aja, ya, nanti saya urus gitu. Terus habis itu nggak berapa lama, Tuhan itu luar biasa, Pak. Beberapa lama langsung kebutuhan untuk Melisa dipindahkan ke San Diego itu uangnya sudah masuk ke rekening saya. Wow. Yang saya tahu itu ada dari GBI CK7, dari Pak Abraham Supit, sama hamba-hamba Tuhan yang lain, sama Pak Rudi, Pak Albert Tanoni. Saya sangat berterima kasih sekali kepada mereka. Padahal saya tidak sampai ke sana, tapi itulah Tuhan sediakan, Pak. Itu yang saya bilang, Tuhan itu sangat luar biasa, di luar dari jangkauan pikiran kami. Jadi semua biaya untuk keperluan apa segala macam sampai Melita dipersatukan di San Diego itu semua karena anugerah Tuhan. Berarti bukti bahwa Tuhan nggak meninggalkan kalian ya. Itu Ibu, itu salah satu membuat kami Tuhan itu ada. Dan bukti dari gereja-gereja yang selama ini juga dilayani oleh Melita juga tidak berdiam diri. Bersyukur juga untuk semua teman-teman tubuh Kristus ini yang ikut bergerak ya. Makanya saya bilang saya sangat berterima kasih ke Ibu Gembala Tiberias Indonesia, bahwa sangat gimana ya, kalau ada ucapan di atas terima kasih kami ucapkan, tapi Ibu juga sudah memaklumi dan tahu. Kami sangat berterima kasih sama gereja-gereja lain. Iya, puji Tuhan. Yang tidak bisa kami sebut semua, karena semua banyak Pak. Ada baru Melita di Carolus, sudah ada yang siapin makanan dari gereja yang lain yang Pak Arisandi ya, Pak Arisandi. Beliau langsung sama Ibu, karena memang waktu itu kan hari libur, Pak. Betul. Jadi banyak orang yang keluar kota segala macam. Tapi itu perhatian mereka, kami sangat berterima kasih bahwa perhatian mereka juga sangat mensupport gitu loh. Tetapi karena waktu itu diambil alih oleh gereja kami Tiberias, jadi sebetulnya banyak gereja yang mau buat ibadah tapi karena saling menghargai mungkin. Padahal tidak masalah sebetulnya. Di gereja Tiberias kan tidak masalah, walaupun dibuat ibadah pasti welcome gitu. Tapi ya itulah rencana Tuhan. Itu Pak kejadiannya. Jadi sangat Tuhan itu caranya itu sangat unik, Pak. Betul. Di lain sisi kami tidak punya apa-apa, tapi di sisi lain Tuhan pertolongannya luar biasa. Luar biasa. Di luar ekspektasi pikiran kami, Pak. Kalau dipikir-pikir siapa sih kami gitu loh, Pak. Tapi begitu Tuhan berkarya, nggak ada satupun yang bisa mengatakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadikan kami lebih kuat lagi, masalah itu enggak, yang itu satu, itu Melisa utuh gitu loh. Itu Bapak Ibu lihat atau? Itu adik kami yang paling bontot, yang menyaksikan. Sampai dia tepuk-tepuk katanya. Dibuka? Iya, ditepuk-tepuk katanya masih seperti waktu dikubur. Sampai dia bilang, Kak ini tante Kak, katanya dipukul-pukul sininya. Gitu. Jadi itu yang buat kami waktu paginya tanggal 11 saya nangis. Maksud Tuhan apa sih gitu. Karena pikiran saya Melisa itu sudah tinggal tulang. Karena udah berapa tahun ya? Sudah 3 tahun 4 bulan. Dan banjir. Dan saya udah ngomong ke adik ipar saya, bilang ya cari peti yang kecil gitu. Tapi itu Tuhan itu luar biasa. Tapi saya ngotot harus besar. Saya nggak mau
nggak mau beda dengan Melita. Mereka pada bilang, ini Bu, peti kecil aja. Terus maksudnya anak saya dipotek-potek, gituin. Anak saya dipotek-potek, gituin. Bukan, kan udah 3 tahun 4 bulan. Saya pelototi itu orang. Saya nggak suka omongannya. Saya ngebayangin anak saya jadi dipotek-potek gitu. Terus pokoknya saya bilang adik saya, cari peti yang harus sama. Saya nggak mau anak saya dipotek-potek, angkat. Jadi akhirnya sama petinya. Sama. Dan itu hari libur luar biasa. Jejer. Nggak jadi ditumpuk. Nggak jadi ditumpuk. Di San Diego juga jejer Bu. Gitu. Dan waktu itu saya terus terang, kan ada kabar ada burung merpati putih. Itu saya terus terang antara percaya dengan enggak. Tapi hari malam keduanya saya keluar jam 4 pagi. Benar saya lihat, saya merinding. Saya keluar gitu, merpatinya dua-duanya terbang kiri kanan gitu, terbang ke sana, terbang ke sini. Tapi sampai di situ. Di rumah duka ya, Di rumah duka, Ibu. Terus ada foto, setelah itu ada foto. Saya tergagum-kagum, tapi dalam kesedihan ya gimana Pak ya. Kakaknya yang paling tua Rinaldo keluar lihat juga gitu loh. Itu burungnya itu datang ke abangnya, jalan. Sepertinya kalau orang bilang sepertinya ngasih tahu, Bang ini kami datang loh gitu. Abangnya ngeliatin aja, ada fotonya Pak. Ya. Itu kan netizen banyak banget gitu. Jadi makanya saya bilang, aduh Tuhan ini gimana ya enggak. Yang pasti dia sayang. Tuhan sayang sama kami. Ya. Tapi tinggal kami yang bagaimana merespon. Ya. Kami berterima kasih Pak, Bapak dan Ibu datang ke sini dan mengungkapkan isi hati. Dan saya rasa mewakili teman-teman dari tubuh Kristus nih ya. Kami sekali lagi berterima kasih karena Bapak dan Ibu sudah menghasilkan anak-anak. Ada 4 anak yang luar biasa dan 4-4-nya melayani Tuhan. Walaupun Melisa dan Melita yang sekarang sudah berpulang ke rumah Bapak. Tetapi ada karya yang kita selalu bisa dengarkan ulang. Apakah dari YouTube mereka, dari Instagram mereka. Dan saya percaya bahwa ini semua adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memberi penghiburan dan kekuatan selalu ya. Buat kalian berdua dan kalian akan menjadi saluran berkat. Buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya. Jawaban doa. Puji Tuhan pemirsa, ada doa yang sudah terjawab. Saya bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom. Terima kasih atas dukungan doanya. Puji Tuhan. Anak saya sudah dinyatakan lulus di Universitas Negeri jurusan kedokteran. Tuhan berkati selalu pelayanannya dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Wow, kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, bisa juga menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, mari kita lihat satu firman Tuhan singkat ya, yang akan saya ambil dari kitab Ayub. Ini saya rasa relevan sekali. Dari pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan 22. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita semua. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya rasa adalah sesuatu yang manusiawi dan normal kalau ketika ada orang yang kita kasihi, kita cintai, apakah itu anak, ataukah orang tua, suami, atau istri, atau sahabat baik, itu kemudian meninggal, berpulang, dan kemudian kita berduka. Nah, saya rasa kita yang melihat dan tidak mengalami langsung, tidak akan pernah mengalami atau mengerti sedihnya itu seperti apa. Sakitnya seperti apa. Sama seperti yang dialami oleh Pak Munstar bersama dengan Ibu Purnama hari ini ya. Tetapi saya percaya bahwa mari kita belajar. Nomor 1, bahwa Tuhan ini berdaulat. Ini seperti tadi yang dikatakan oleh mereka. Kita boleh menawar Tuhan, tetapi keputusan Tuhan ini melebihi raja, melebihi titahnya bangsawan ataupun pemerintah manapun juga. Karena apa? Dia yang memberikan kehidupan. Jadi selama Tuhan bertitah bahwa kita masih ada di muka bumi ini, saudara, bahkan kadang-kadang saya melihat ada orang yang berkata tawar-penawar,
Tuhan aku aja yang pulang, aku aja yang mati, Tuhan kenapa aku masih ada di sini. Percayalah bahwa hal itu nggak bakal terjadi karena itu bukan titahnya Raja, bukan titahnya Tuhan. Siapa kita untuk tawar-menawar kehidupan di muka bumi? Karena Tuhan yang punya kehidupan. Dalam firman Tuhan dikatakan dia yang menghembuskan nafas kehidupan itu. Nah nomor 2, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini ada limitnya, ada batasnya. Kadang-kadang ini menjadi kelemahan kita atau kekurangan ya. Tetapi percayalah bahwa justru ketika kita tahu adanya keterbatasan dalam hidup, maka saya percaya kita akan berusaha untuk nggak main-main dalam kehidupan. Nah, bagi kalian yang menyaksikan episode ini dan kemudian kalian masih tidak menghasilkan sesuatu yang menjadi buah buat kemuliaan nama Tuhan, sekarang waktunya kita berpikir ulang. Masa sih kita dalam kehidupan yang tidak terlalu panjang ini kita mau seenak sendiri gitu ya. Jadi kita contoh nih, ada 2 sosok anak-anak muda yang sudah berpulang mendahului kita semua. Ada Melisa Sidaputar, ada Melita Sidaputar. Nah, mereka bahkan Melita ini pernah datang ke Good News Program. Ya, saudara kalau mau tahu apa yang menjadi pemikirannya, kami juga merasa beruntung sekali karena kalau saya nggak salah ini adalah podcast terakhirnya Melita ya. Dan dia menjabarkan secara lengkap sekali. Dan bahkan pemikirannya, isi hatinya, cita-citanya bahkan yang belum kesampaian ada di sana. Jadi saudara bisa putar ulang itu. Dan semoga apa yang kita tampilkan hari ini bersama dengan Pak Munstar, bersama dengan Ibu, ini bisa menjadi kekuatan juga buat kalian yang mungkin juga mengalami duka cita yang sama. Yang setara, yang selama ini mungkin disalah mengerti orang. Tetapi percayalah bahwa di dalam akhir segala-galanya, Tuhan Yesus itu berdaulat. Akan ada suatu reuni agung nanti ya. Amen. Makanya kita perlu memegang iman kita, untuk kita semua tidak kehilangan iman. Dan percaya saja, bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan, bukan kekayaan, bukan talenta, bukan doa-doa kita yang menyelamatkan, tetapi karena kemurahan Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan karena dia sudah mati di kayu salib, dia sudah terlebih dahulu mempersiapkan rumah buat kita. Yesus berkata, di rumahku ada banyak ruangan gitu ya, jangan takut. Selama saudara dan saya memegang iman kita sampai nafas kita terakhir. Sampai seperti Melisa Sidaputar. Sampai sama seperti Melita. Di akhirnya dia tetap berapi-api melayani Tuhan. Dan sampai nafas terakhir keluar dari jasad kita ini. Dia tetap memegang Yesus sebagai Raja dan Juru Selamatnya. Saya percaya apa yang kita khawatirkan. Mungkin secara manusiawi kita bisa takut mati. Tetapi percayalah bahwa ternyata siapa tahu nanti. Karena kita semua juga nggak tahu. Tetapi kata firman Tuhan, bahwa kehidupan bersama dengan dia ini jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dari kehidupan yang sementara saja, yang fana ini yang ada di muka bumi. Semoga apa yang kita tampilkan ini boleh menjadi kekuatan buat Bapak dan Ibu juga. Amin. Sekali lagi kami berterima kasih ya. Dan buat kalian semua yang sangat, kalau kalian diberkati jangan lupa untuk share ulang nih. Supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang terjadi dengan Melita, apa yang orang tuanya sudah dengan upaya terbaik untuk supaya anaknya tidak sakit. Tetapi rupanya kehendak Tuhan lebih berdaulat. Dan juga kalian bisa subscribe, bisa share ulang, bisa berikan komen. Dan berikan kata-kata komen sebagai kata-kata dorongan buat mereka. Sehingga nanti ketika mereka juga membacanya, mereka juga akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Izinkan kami berdoa Bapa untuk kedua hamba-Mu ini, Pak Munstar dan Ibu. Kami percaya Tuhan ada rasa pedih yang mendalam. Yang tidak ada satupun ucapan manusia dapat menghibur mereka. Tetapi Tuhan kami percaya bahwa mereka adalah anak-anak-Mu. Biarlah saat ini Tuhan Engkau yang mengisi kekosongan hati mereka. Yes. Dan Tuhan kami minta damai sejahtera-Mu memerintah dalam kehidupan mereka. Amen. Dan juga kedua anak-anak laki-lakinya yang mereka harus memilih untuk meneruskan kehidupan. Berikan Tuhan visi yang jelas untuk mereka boleh melihat ke depan. Apa yang menjadi kehendak-Mu buat kehidupan mereka. Supaya mereka pun boleh menjadi berkat sama seperti Melita yang selama 3 tahun lebih itu. Menjadi berkat buat memuliakan nama-Mu. Juga untuk pemirsa sekalian, lawat mereka. Kami percaya biarlah episode ini boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan pemirsa, kita akan jumpa lagi di Good News episode yang berikutnya. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program.